Mereka yang mulai gatal-gatal soal Ahok dirumorkan menjadi pemimpin IKN. Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brojo. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiono. Empat, Pak Aswar Anas. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi memberikan statement itu tentu saja didasarkan kepada kriteria-kriteria yang jelas yang menyangkut masalah profesionalitas, integritas, kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak ya sebagai seorang yang pernah memimpin daerah. Kalau dia mau, kalau diusulkan bagus, ya lah bagus. Ahok punya pengalaman untuk menjadi kepala otorita, saya kira salah satu kandidat yang baik. Siapapun yang dipilih nanti saya yakin mampu merealisasi ya keinginan presiden mewujudkan ibu kota negara baru Republik Indonesia 2024 itu bisa tuntas seperti itu. Nah jadi 4 kandidat ini menurut saya adalah dalam rangka mewujudkan merealisasi ya program presiden dalam pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia selesai 2024 nanti. Nah, tentu kriteria-kriteria ini dan juga capaian yang ingin dilakukan oleh presiden yang menjadi dasar pertimbangan untuk memilih 4 orang ini. Oke. IKN resmi akan dibangun. Nama IKN juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Namanya adalah Nusantara. Dengan begitu, satu pertanyaan penting yang mengundang rasa penasaran. Siapa yang akan memimpin IKN nanti? Beberapa waktu yang lalu, Jokowi sempat menyebut beberapa nama. Dengan dipastikannya pemindahan ibu kota negara, semua mata sedang tertuju kepada sosok pemimpinnya. Yang paling banyak disebut adalah Ahok. Di beberapa media sudah banyak yang memberitakan hal ini seolah ingin memeriahkan situasi. Tapi di balik itu ada beberapa orang yang sudah mulai meriang, kepanasan dan gatal-gatal. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengaku tidak kaget jika Ahok dilibatkan dalam proyek pemindahan IKN. Apalagi jika benar-benar dipilih menjadi pemimpin daerah IKN. PA 212 sudah membaca kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Ahok. Ini adalah tanda tidak setuju, apalagi PA 212 masih tegas dengan sikap menolak proyek pemindahan IKN. Kan kami dari awal menolak kelanjutan ibu kota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar hutang negara. Indikasi oligarki main nih dan ambil keuntungan kan nyolok mata. Kata si Slamet. Harusnya media tanyakan pendapat Novel Bamukmin, pasti komentarnya sangat lucu dan penuh ketidakrelaan. Ya, penolakan lain juga datang dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim RB. Dia menilai pemindahan ibu kota tidak mempunyai urgensi. Muslim mengungkit soal prediksi ekonom senior Rizal Ramli yang sempat memprediksi IKN akan menjadi New Beijing. Ya, jadi kalau Ahok jadi kepala otorita IKN, maka kecurigaan Bang Rizal Ramli, IKN bisa berubah jadi Beijing baru nih makin nyata nih, kata Muslim. New Beijing, sakit hati aku sampai logikanya keseleo. Kita abaikan saja. Logika orang sakit hati ya emang begitu ya. Kalau mereka bicara tidak akan jauh-jauh dari antek China dan kebangkitan komunis. Selalu itu yang dibahas. Selanjutnya adalah Roy Suryo yang lebih akrab dikenal sebagai Ajang sebut deh. Payah nanti urusannya. Soal nama IKN menjadi Nusantara, Roy Suryo tidak mempermasalahkan, tapi dirinya menyoroti soal siapa kepala pemerintahannya. Masyarakat banyak yang dibuat terbuai kata Nusantara sebagai nama calon IKN. Kalau saya sih lebih fokus pada siapa yang akan ditunjuk kepala pemerintahannya. Tulisnya dalam akun Twitter. Dia pun mempertanyakan adakah nama lain yang disiapkan pemerintah dari ratusan juta penduduk Indonesia ini. Kemarin santer ya disebut-sebut lagi si mantan napi. Gak ada orang lain di 274 JT Rakyat nih. Akankah Kominfo meralat lagi? Ambiar, tulis Roy Suryo. Sebenarnya ada nama yang lebih potensial sih, AHY, tapi itu bohong.
Saya nggak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin di IKN. Saya yakin Jokowi akan mempertimbangkan lalu memilih yang terbaik. Jokowi nggak akan sembarangan memilih orang. Bahkan Ahok pun nggak masalah. Tapi kalau beneran Ahok yang ditunjuk, saya malah lebih fokus pada faktor hiburannya. Maksudnya ini loh, melihat reaksi para barisan sakit hati, oposisi dan gerombolan kadrun nasional bakal jadi sebuah hiburan tersendiri ya. Kita bakal punya banyak bahan lezat untuk menyindir mereka. Cara mereka melampiaskan kekesalan pun juga sangatlah menghibur pastinya nanti. Kalau soal kinerja nggak usah dipertanyakan lagi soal kinerja Ahok. Sudah banyak pembuktiannya. Ya, mereka masih sekedar rumor aja sudah bisa bikin mereka keringetan ya. Apalagi beneran jadi kalau Ahok jadi kepala IKN. Nggak kebayang gimana nanti. Capek-capek ngejatuhin Ahok, sekarang Ahok malah meroket makin tinggi tidak terjangkau oleh mereka. Gimana nggak ngamuk coba? Asik loh melihat kelompok sebelah mencak-mencak penuh kegeraman tapi nggak bisa berbuat banyak. Mau demo pun percuma, substansinya nggak nyambung. Kalaupun beneran niatnya mau ngedemo penolakan, logistik sudah nggak cukup. Bohir udah sakit perut, nggak kuat lagi nih ngebiayain. Kepala penggerak massa juga sudah dikandangkan. Mau demo di Kalimantan, pikir-pikir dulu deh 1000 kali kalau mau petantang petenteng. Wacana soal kepala otorita ibu kota negara atau IKN mencuat seiring pengesahan undang-undang IKN. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan kriteria calon pemimpin ibu kota yang bernama Nusantara itu. Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek, kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan. Jawaban Jokowi ini membuat peserta pertemuan berasumsi kepada sosok kepala daerah tingkat 1 berlatar belakang arsitek yang merupakan orang Sunda. Namun saat ditanya lebih jauh, Jokowi cuman mesem. Jokowi juga berbicara tentang pemilihan nama Nusantara untuk IKN. Dia mengatakan nama tersebut tidak serta-merta dipilih karena pendapat pribadinya, namun juga sudah menampung aspirasi sejumlah pihak. Soal pembangunan IKN, Jokowi mengatakan butuh waktu yang gak sebentar. Setidak-tidaknya menurut Jokowi butuh waktu 15-20 tahun untuk selesai sepenuhnya. Dan soal kemungkinan pembangunan IKN dihentikan pemimpin selanjutnya, Jokowi tak khawatir. Dia mengatakan pembangunan IKN sudah menjadi amanat undang-undang sehingga tidak seharusnya dihentikan. Dan itu sudah disepakati oleh 8 fraksi di DPR, artinya suara mayoritas kekuatan politik di DPR menghendaki perpindahan ibu kota negara, ujar Jokowi. IKN resmi akan dibangun. Nama IKN juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Namanya adalah Nusantara. Dengan begitu, satu pertanyaan penting yang mengundang rasa penasaran, siapa yang akan memimpin IKN nanti? Beberapa waktu yang lalu Jokowi sempat menyebut beberapa nama. Dengan dipastikannya pemindahan ibu kota negara, semua mata sedang tertuju kepada sosok pemimpinnya.